nama Tuhan. Ini saatnya, ini waktunya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita bersuka cita oleh karena damai sejahtera Tuhan pasti dinyatakan sementara kita memuji Tuhan. Haleluya. Tak tertandingi Tuhan kita dahsyat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Oh, mari bersuka cita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, oh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Betapa kami kagum Tuhan akan setiap jalan-jalan-Mu. Betapa kami kagum Tuhan atas setiap perbuatan-Mu. Semuanya menjadikan kami takjub Tuhan. Lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami kira dan doakan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Biar sore malam hari ini Tuhan, kami rindu lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Kerinduanku
Kaulah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Ku sembah Kau
dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Oh, sembah, ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, tak seorang pun Tuhan seperti Kau, tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh sangat baik. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Sungguh kami kagum akan Engkau, oh Yesus. Kami rindu akan jamaah-Mu. Kami rindu berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Puaskan dada kami, puaskan jiwa kami yang haus dengan air-Mu Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, punya Tuhan yang seperti-Mu. Haleluya. Engkau layak terima setiap sembah kami Tuhan. Engkau layak terima setiap syukur kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau betapa Engkau rindu juga akan setiap persembahan kami. Dan setiap persembahan pujian kami tulus, lahir dari hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Dalam-dalamnya segera-geramu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menjamah setiap kami. Engkau Allah yang menjamah setiap pribadi yang menyembah. Dan kami terima damai sejahtera-Mu. Kami terima sukacita yang dari-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiap dalam mata dalam ayat setia dalam ayat setia. Tiap dalam ayat setia dalam ayat. Jangan batasi roh Tuhan bekerja di setiap kita. Mari terus Engkau menyembah, mari terus Engkau memuji, mari terus Engkau bersyukur. Katakan di hadapannya, betapa Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh
Sungguh tiada yang seperti Engkau. Engkau Yesus, anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Keselamatan yang dari-Mu membuat kami terus memiliki pengharapan hari lepas hari, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Untuk itulah Tuhan, kami sangat bersyukur betapa kami kagum akan Engkau. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Kau ya lagu. Kami beri pujian, kami beri hormat, kami banggakan Engkau, kami naikkan syukur, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, jiwaku haus akan Engkau, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Roh Kudus. Holy Spirit, Holy Spirit, come in this place. Holy Spirit, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami meninggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami bersyukur Tuhan atas setiap hal yang kami boleh lalui, dan bersama Tuhan kami tidak goyah. Dan kami yakini Tuhan, hari lepas hari semakin kami diperbaharui untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal akan firman-Mu, mengenal akan setiap janji-janji-Mu. Dan itu yang kami pegang Tuhan, dan sudah terbukti. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku yang terbaik terjadi di
kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Setiap proses di dalam setiap kehidupan kita, mari kita percayai bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari katakan dengan sungguh, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengar akan setiap firman-Mu, karena firman-Mu itu memerdekakan kami. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi daging dan merema di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pasti diubahkan oleh karena firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam kekasih Tuhan. Kita ketemu lagi di Worship Night malam ini. Malam ini saya ingin sharing firman Tuhan yang saya beri judul Hari-hari di Zaman Akhir. Kita semua tahu saudara apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Keadaan di sekeliling kita, keadaan dunia seperti apa saudara. Kita melihat, merasakan benar-benar hari-hari di zaman akhir. Namun malam ini kita mau belajar apa kata firman Tuhan. Murid Yesus di dalam
Matius 24 ayat 3 kalau saudara baca, mereka juga kepingin tahu. Di dalam diskusi dengan Yesus sendiri mereka berkata, "Guru, beritahu kami apa sih tanda-tanda zaman itu berakhir?" Saudara, malam ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang ada di dalam kitab 2 Timotius 3. 2 Timotius 3, mari sama-sama kita buka firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. 2 Timotius 3 ini memberi kita hal-hal apa saja sih yang terjadi di zaman akhir. Kalau saudara baca tentang topik firman dari 2 Timotius 3, jelas firman Tuhan Alkitab menulis keadaan manusia pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan, saudara, mari kita baca di dalam Alkitab kita masing-masing. 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, Alkitab menjamin bahwa kita yang hidup di zaman akhir akan ada masa yang sulit, masa yang sukar. Itu pasti, saudara. Itu kita tidak bisa tengking, kita tidak bisa tolak, kita tidak bisa hindari. Namun kita percaya bahwa itu pasti terjadi. Dan kita lihat hari-hari ini dunia, bukan hanya orang-orang percaya, bukan hanya orang Kristen, tapi dunia mengalami hari-hari yang sukar. Ayat kedua, ini tanda-tandanya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka. Menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kata firman Tuhan, jauhilah mereka itu. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Ayat ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak dapat mengenal kebenaran. Saudara, kalau kita baca 2 Timotius 3, ayat 3 itu menjelaskan dengan jelas karakteristik daripada keadaan manusia pada waktu akhir zaman. Ayat 4, 5, 6, 7 itu menjelaskan lebih detail. Tetapi karakteristik utama itu ada pada ayat ketiga. Yang hari ini kita sama-sama belajar. Saudara, kita benar-benar hidup di zaman akhir. Saudara dan saya, Tuhan memperlengkapi kita. Sebab segala sesuatu sudah tertulis. Dia ingin memperingati anak-anaknya bahwa ada orang-orang manusia, dikatakan manusia, saudara. Alkitab tidak mencatat bahwa orang-orang di luar Tuhan, orang-orang bukan orang percaya, adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang bukan menyembah Tuhan. Tidak, dikatakan manusia. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya. Dikatakan manusia, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Tidak peduli engkau menyembah Tuhan atau bukan. Tidak peduli engkau orang Kristen atau bukan. Tidak peduli engkau kafir atau menyembah Elohim. Tidak peduli, saudara. Alkitab memperingati engkau dan saya. Bahwa engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang hidup, tidak luput
dari keadaan ini, saudara. Karena itu, kita mau belajar sama-sama. Firman Tuhan berkata, jagalah dirimu, jauhilah mereka, saudara. Ya, Alkitab memperingati kita untuk apa? Jauh-jauh hari kita berjaga-jaga, saudara. Kita hidup di zaman ini, kita hidup di zaman akhir. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang engkau kasihi. Berjaga-jagalah sesuai dengan firman. Sebab itu dia berkata, jauhilah mereka itu. Siapa mereka? Manusia yang hidup di akhir zaman. Baik saudara, kita sama-sama mengulas tentang karakter-karakter manusia, ya, keadaan manusia yang hidup di akhir zaman, supaya kita mempunyai suatu gambaran kata firman Tuhan, ya. Hal yang pertama dikatakan manusia itu mencintai dirinya sendiri. Saudara, dengan kata lain, manusia di akhir zaman akan hidup mementingkan diri sendiri. Manusia-manusia ini adalah disebut manusia-manusia yang egois. Kasih kepada orang lain itu mulai pudar, saudara. Mereka tidak mengutamakan kasih orang lain. Mereka tidak mementingkan kepentingan orang lain. Yang hidup adalah, oh bagaimana saya enak. Bagaimana kepentingan saya diutamakan. Kasih itu mulai hilang, saudara. Ini keadaan manusia di zaman akhir. Ini hari-hari yang engkau dan saya tidak heran, saudara. Kalau engkau lihat sahabat baikmu mengingkari persahabatanmu. Engkau melihat, aduh kok temanku ini mementingkan dirinya sendiri. Kok egois ya? Saudara, ya seperti itu. Mungkin di dalam keluargamu, saudaramu, kita akan berhadapan dengan orang-orang. Juga diri kita, saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan hidup dengan kepentingan diri kita. Apa-apa semua mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Alkitab mewarning kita semua bahwa karakteristik yang pertama yang diajari dalam firman Tuhan, keadaan manusia yaitu orang hidup mementingkan diri sendiri. Saudara, biarlah itu menjadi PR kita, saudara. Mari kita jaga diri kita. Kita selalu mewaspadai diri kita bahwa kasih kita kepada saudara, kepada sesama jangan pudar. Kita tidak ditentukan untuk hidup mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Kita diajari firman untuk mengasihi. Kita diajari firman untuk berkorban bagi orang lain. Karena itu, mari jaga diri kita. Yang kedua, Alkitab berkata bahwa keadaan manusia pada akhir zaman itu mereka menjadi hamba uang. Ini karakteristik orang-orang manusia yang kedua. Ini akan menjadi pemandangan kita sehari-hari. Hari ini apa yang kita lihat dalam interaksi sosial manusia? Tidak peduli orang Kristen atau non-Kristen. Tidak peduli orang yang beribadah di gereja atau tidak ke gereja. Tidak peduli seorang penyembah Allah yang hidup atau seorang dikatakan kafir bukan menyembah Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana kehidupan manusia-manusia akhir zaman? Uang sudah menjadi dewa Allah yang kecil yang mengendalikan hidup manusia. Pertanyaan saya, saudara, apakah firman Tuhan mengajarkan kita harus membenci uang? Saudara, kita perlu uang. Tapi kita tidak boleh membenci uang. Kita perlu uang untuk hidup, saudara. Firman Tuhan sendiri berkata, engkau harus bekerja. Engkau tidak harus berdoa saja. Engkau harus bekerja. Bekerja itu untuk makan. Kita perlu uang untuk keperluan kita sehari-hari. Bukan hanya sehari-hari, Tuhan memberkati kita dalam bentuk uang, saudara. Untuk membuat kita kaya, untuk membuat kita hidup di dalam kelimpahan, Tuhan juga memberkati kita dengan uang. Jadi kita tidak perlu membenci uang.
Kita banyak pekerjaan-pekerjaan gereja untuk pengabaran Injil, misionari-misionari, semua membutuhkan uang, saudara. Bagaimana kita harus membenci uang? Tidak. Alkitab tidak mengajarkan kita membenci uang. Mari kita perjelas, uang itu enggak jahat, Bapak Ibu. Uang itu enggak jahat. Tapi apa artinya cinta uang? Firman Tuhan berkata manusia akan menjadi hamba uang. Orang yang cinta uang itu banyak melakukan perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang menentang kebenaran demi uang, saudara. Orang cinta uang itu banyak mengorbankan sahabatnya. Dia di dalam interaksi, di dalam pekerjaan, dia menghalalkan segala caranya untuk karir. Dia mengorbankan sahabatnya, dia korbankan orang lain untuk apa? Untuk uang, saudara. Orang banyak melakukan tindakan-tindakan yang jahat secara instan memperoleh uang yang banyak, yang bertentangan dengan kebenaran. Banyak merusak orang lain, saudara. Menjual narkoba, judi, tipu sana, tipu sini, investasi bodong, saudara, hanya untuk mendapatkan uang. Jual narkoba, ngedar narkoba itu enak. Dikatakan dapat uang dalam sekejap, saudara. Ya. Mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak benar demi uang. Bahkan apa, saudara? Ada yang rela menjual jiwa orang lain demi uang. Ada yang rela menjual agamanya demi uang. Saudara lihat potret hari ini. Tidak hanya manusia-manusia bukan Kristen, bukan orang-orang non-Kristen. Orang-orang Kristen saja banyak yang menjual imannya demi uang. Pendeta-pendeta meninggalkan gelar kependetaannya karena duit, saudara. Saudara, Tuhan ingin membuat engkau kaya, memberkati engkau juga dengan uang. Namun yang Tuhan mau adalah engkau mencintai Tuhan lebih daripada uang yang diberkati. Tuhan tidak mau engkau mencintai duit lebih daripada Dia. Engkau mencintai duit, uang itu lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Itu yang dikatakan manusia menjadi hamba uang. Kalau engkau mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan, maka semua aturan-aturan, semua kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan banyak kita langgar demi uang. Ini kejadian di akhir zaman, saudara. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata demikian. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara, sekali lagi kita mau clear bahwa uang itu tidak jahat. Tidak salah, kita tidak perlu membenci uang. Tuhan memberkatimu. Tapi Tuhan berkata, jika engkau mencintai uang, maka disitulah mulai timbul segala kejahatan. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Banyak yang melukai manusia, bahkan hukum-hukum manusia engkau langgar karena engkau mencintai uang. Berapa orang juga keluar imannya karena uang, takut kehilangan duit. Kita sebagai orang Kristen perlu memprioritaskan. Ketika kita bekerja, ketika kita tahu Tuhan memberkati kita, salah satunya dengan uang. Namun kita perlu memprioritaskan bahwa lebih dari segalanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Apakah uang yang engkau senangkan? Ataukah Tuhan hati Bapa? Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Alkitab mengajarkan kita,
Ini Yesus Tuhan sendiri yang berkata. Dia mengajarkan kita satu tips yang jitu. Saudara, bahwa uang itu bukan segalanya. Kamu jangan cinta uang. Kalau engkau cinta uang, itu mulai adalah menjadi biang, akar dari segala kejahatan. Tetapi Yesus berkata, aku memberikan engkau jalan. Aku memberikan engkau tips. Aku memberikan engkau suatu cara bagaimana engkau mengalami kelimpahan. Apa itu? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Yesus berkata prioritas utama kita adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Bukan berarti engkau harus berdoa terus, ibadah terus, pelayanan terus, tidak usah kerja. Bukan, saudara. Engkau melakukan aktivitas sehari-hari yang Tuhan percayakan kepada engkau. Engkau kerja, engkau punya usaha, engkau punya toko, engkau punya bisnis. Di dalam aktivitas kita, Tuhan memberkati kita. Tetapi cari dulu kebenaran surga. Kenali surga itu, kenali kebenaran Allah itu. Kebenaran Tuhan. Kita cari yang terutama. Tuhan bilang, maka bonus-bonus itu atas segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Tips dari Tuhan Yesus itu mengajarkan kita prioritas kerajaan surga dan kebenarannya. Maka bonusnya termasuk engkau diberkati secara finansial. Amin. Perkenanan Bapa, saya mau katakan ini saudara. Perkenanan Bapa kepada kita itu yang melepaskan kekayaan dalam hidup kita. Bukan uang dan kerja keras kita. Saya ulang. Perkenanan Bapa atas hidup kita itu mampu melepaskan kekayaan dalam hidup kita. Jika Bapa berkenan, Dia melepaskan kekayaan surga, termasuk finansial. Saudara, kekayaan surga itu banyak, saudara. Damai sejahtera dalam hidupmu. Engkau punya keluarga yang utuh. Engkau bisa hidup bersama-sama di dalam kesatuan, di dalam keluarga yang diberkati. Itu kekayaan surga. Tetapi kekayaan surga juga dalam berkat finansial. Kekayaan Bapa itu dilepaskan kepada anak-anak yang hidup berkenan kepadanya. Karena itu saudara, hal yang kedua, jangan biarkan uang mengambil alih hidup kita. Jangan biarkan uang membuat kita keluar dari kebenaran. Tuhan mewarning, inilah keadaan manusia akhirat zaman. Jika kita menengok saudara kita, tetangga kita, orang lain hidup cinta akan Tuhan, cinta akan uang, menjadi hamba uang, marilah kita menjaga diri kita. Tuhan berkata, jagalah dirimu supaya engkau jangan menjadi angkatan-angkatan yang demikian. Hal yang ketiga, saudara, di dalam ayat 2 dikatakan mereka akan membual, saudara, omong kosong. Saudara, hari ini banyak orang suka membual, saudara. Membual itu omong besar. Apa yang dibesarkan? Dirinya sendiri, saudara. Makanya Alkitab jelas, ini keadaan manusia di akhir zaman. Kita akan berhadapan dengan banyak pembual-pembual, termasuk orang-orang Kristen. Banyak orang-orang yang mengumpulkan orang-orang lain, dan mereka menceritakan suksesnya. Suksesnya di pekerjaan, suksesnya di karir, suksesnya di pelayanan. Karena aku adalah orang pinter, karena aku adalah orang hebat, karena kerjaku rajin, saudara. Yang diekspos adalah dirinya, tapi mereka lupa menceritakan bahwa keberhasilan mereka adalah pertolongan Tuhan. Ini pembual-pembual, saudara. Ya, banyak orang omong kosong, banyak orang omong-omong tinggi, omong-omong besar. Yang dibesarkan itu dirinya, bukan Tuhan yang dibesarkan. Saudara,
Pembual-pembual Kristen juga banyak, saudara. Hari-hari ini termasuk para hamba-hamba Tuhan. Mereka dengan bangganya di media sosial. Oh, saya bangun gereja ini dengan jemaat cuma 1. Hari ini ada puluhan ribu jemaat saya. Hari ini ada puluhan ribu yang terdaftar di dalam gereja saya. Mereka bangga seolah-olah apa yang mereka buat, apa yang mereka capai itu karena usaha dan kerja keras mereka. Mereka lebih banyak menceritakan dirinya. Bagaimana saya membangun gereja ini dengan air mata, dengan kerja keras, saudara. Kita banyak lupa bahwa jika Tuhan tidak mau, segala itu tidak jadi. Inilah pembual-pembual. Firman Tuhan berkata, pada akhir zaman banyak orang yang membual, saudara. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tuhan berkata, kalau engkau memegahkan diri dengan omong besarmu, dengan omong kosong, dengan pembual-pembual itu suka mengekspos diri, membesarkan diri dengan congkakmu, dengan kesombonganmu itu, Tuhan berkata itu adalah salah. Kita perlu waspada, saudara, sebab kita akan berhadapan dengan orang-orang seperti ini di akhir zaman. Jauh sebelum itu, saudara, apakah engkau sudah berhadapan atau kita yang belum berhadapan? Firman Tuhan mempersiapkan kita. Orang-orang pembual akan kita berhadapan di akhir zaman. Firman Tuhan berkata, mereka salah. Jika orang yang bermegah di dalam kecongkakan mereka, sesungguhnya mereka salah. Mereka jatuh, saudara. Karena itu, jauhlah dirinya. Jauhlah diri kita dari angkatan-angkatan orang-orang seperti ini. Tuhan mau ketika kita bermegah di dalam Kristus. Saudara, Tuhan tidak suka kita sombong, kita bermegah atas segala sesuatu. Hanya satu yang dikenan Tuhan. Hanya satu, saudara. Tuhan tidak suka dalam keadaan apapun kita bermegah. Oh, aku bisa ini, aku berhasil ini. Karena aku hebat, karena aku pandai, karena aku rajin, karena aku kreatif. Tuhan tidak suka, saudara. Hanya satu hal dalam Alkitab yang Tuhan mau kita bermegah adalah kita bermegah di dalam Yesus Kristus. Karena aku mengenal Kristus, aku mengenal Allah pencipta di dalam Yesus Kristus, aku bisa bermegah. Ada banyak rahasia surga yang banyak orang tidak tahu. Ternyata banyak rahasia surga, kehidupan surga, karakter Bapakku, karakter Tuhanku, itu aku boleh kenal dia. Aku bermegah. Karena aku mengenal Bapa, karena aku mengenal jalan-jalan Tuhan. Sungguh hebat, sungguh dahsyat, betapa dalam kasih-Nya, betapa hikmat-Nya sungguh tinggi yang tidak dapat terselami. Aku mengenal jalan-jalannya. Dia menaruh belas kasih kepada orang yang meminta pertolongan. Dia menaruh belas kasih kepada anak yatim dan para janda. Saudara, ketika kita mengenal Tuhan dengan jalan-jalannya, Tuhan berkata, bermegahlah karena engkau mengenal aku. Hanya itu kemegahan yang bisa kita bangga, saudara. Di luar itu Tuhan berkata, jika engkau bermegah di dalam kencongkakanmu, semua kemegahan itu adalah salah di mataku. Saudara, hal yang keempat, menyombongkan diri. Saya rasa kesombongan ini tidak perlu saya ulas dengan detail karena kita semua sudah terlalu banyak mendengar pelajaran sharing khotbah tentang kesombongan. Tapi ada satu ayat Amsal 16 ayat 18 berkata,
Kecongkakan itu mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, upah daripada kecongkakan dan kesombongan adalah kehancuran dan kejatuhan. Orang yang mau sombong, orang yang mau jatuh, ciri-cirinya adalah sombong. Sebaliknya, orang yang sombong setelah itu dia pasti jatuh. Orang yang congkak setelah itu pasti hancur. Ciri-ciri orang yang mau hancur adalah sifat congkaknya pasti keluar. Itu Amsal mengajarkan, saudara. Ya, ayat yang bagian 5. Karakteristik yang kelima, apa yang terjadi hari-hari di zaman akhir. Mereka akan menjadi pemfitnah. Saudara, pengfitnah, pengejek, menghujat. Ini orang-orang yang akan muncul manusia-manusia seperti ini di akhir zaman. Apa yang mereka ejek? Mereka mengejek Tuhan dan kebenaran. Mereka mengejek Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka mengejek Tuhan dengan janji-janjinya. Mereka mengejek Tuhan pada hari-hari Tuhan. Banyak orang-orang dengan lelucon-lelucon yang berat maupun ringan, saudara. Dengan lelucon-lelucon, saudara, dianggap seperti biasa. Mereka menghujat, mendukakan Roh Kudus, menghujat Tuhan, saudara. Dan orang-orang itu banyak juga adalah orang-orang Kristen. Ini adalah hari-hari di zaman akhir. Potret-potret seperti ini kita lihat berseliweran di media sosial. Saudara, bahkan mereka juga lelucon kepada hamba-hamba Tuhan. Bahkan ketika hamba-hamba Tuhan mengabarkan kebenaran tentang Tuhan, tentang jalan-jalan Tuhan, tentang hari-hari Tuhan, Yesus berkata akan banyak pengejek yang datang. Mereka berkata, kan kamu bilang Tuhan mau datang, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu yang mau datang itu? Saudara, bukankah berita-berita seperti ini kita sering dengar? Tuhan itu dibuat lelucon, jalan-jalannya dibuat lelucon, saudara. Hal pertama yang dilakukan orang yang tidak menghormati Anda adalah mengejek. Bukankah ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak menghormati kita, kita lihat sikapnya itu begitu mengejek kita. Kita begitu tersinggung, kita begitu marah, saudara. Demikian juga firman Tuhan berkata, hari-hari di zaman akhir, engkau akan berhadapan dengan orang-orang yang suka menghujat, mengejek. Gak heran, saudara. Kata Tuhan, jangan kamu heran. Tapi engkau jangan ada di orang-orang seperti itu. Jangan engkau ada di sana. Jangan engkau kumpul dengan mereka. Jangan engkau duduk dengan mereka. Jauhilah mereka, kata firman. Ya, di ayat 5. Jauhi mereka. Walaupun kita akan berhadapan dengan orang-orang seperti ini, jauhilah mereka, kata firman. Yang keenam, mereka akan berontak terhadap orang tua. Hal yang keenam, firman Tuhan mempersiapkan kita bahwa pada hari-hari akhir banyak anak-anak yang berontak kepada orang tua. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh bapak ibu semua ketika engkau berhadapan dengan putra-putrimu. Tapi saya banyak dapat sharing dan bahkan saya sendiri membandingkan bagaimana zamannya saya dengan zaman anak-anak saat ini, saudara. Banyak orang tua berkata, "Aduh Bu, kalau dulu zaman kita, orang tua berkata satu kata, kita tidak berani lawan. Kita hanya cuma tertunduk, setuju enggak setuju diam, saudara. Setuju enggak setuju dilakukan." Tapi lihat hari ini, potret hari ini pada anak-anak generasi
muda, saudara. Yang penuh dengan teknologi, yang penuh dengan zaman instan, yang segala sesuatunya ada dan tersedia. Beda katanya. Banyak orang sharing dengan saya. Orang tua baru menegur satu, tapi mereka sudah menjawab 150 kata. Orang tua baru berbicara satu, menasehati yang baik, tapi mereka memberi alasan 15 cara, saudara. Ya, dan lebih fatal lagi, gampang sekali anak-anak berontak kepada orang tua. Mereka gampang sekali tinggalin rumah. Kalau tidak setuju dengan saya tinggalkan rumah. Tinggalkan orang tuanya, berontak kepada orang tua, punya kata-kata kasar kepada orang tua. Saudara, ini potret akhir zaman. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga kita, Bapak Ibu. Tapi marilah firman Tuhan berkata, jauhilah seperti ini. Didiklah anakmu berulang-ulang. Beritahu mereka tentang jalan-jalan Tuhan. Hormatilah orang tua. Ajari mereka di dalam generasi yang benar. Karena firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, ini adalah hukum. Hukum adalah undang-undang dari Tuhan. Peraturan wajib dari Tuhan. Bukan pilihan. Bahkan di dalam hukum-hukum yang ditulis oleh tangan Tuhan di dalam loh batu kepada Musa. Hormatilah orang tuamu, hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sadarilah, ajarkanlah anak-anak kita bahwa ada begitu banyak, ada erat hubungannya, saudara, tentang lanjut umur. Tentang lanjut usia, bukan karena makanan sehat saja, bukan karena engkau menjaga dirimu dari kecemaran dan racun, tetapi lanjut umurmu di bumi, di tempat Tuhan percayakan engkau, ada kaitannya dengan caramu menghormati ayah dan ibu. Kalau kita mau umur panjang di bumi, Alkitab berkata hukum Tuhan sendiri menulis bahwa itu menjadi peraturan wajib kepada anak-anaknya. Wajib, saudara. Ini hukum. Ini hukum Taurat. Hukum Torah. Hukum. Bukan kitab lagi, tetapi sudah menjadi hukum. Hukum itu wajib dilakukan adalah hormati ayah ibu. Saudara, bahkan Yesus di dalam Matius 15 ayat 4. Yesus itu memperjelas, saudara, berkata demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan lagi, kata Yesus. Yesus menekankan, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Yesus berkata, anak yang bukan saja berontak kepada ayah dan ibunya, yang tidak menghormati ayah ibunya, tetapi Yesus berkata, anak-anak yang berani mengutuki ayahnya atau ibunya pasti saudara, bukan moga-moga, pasti dihukum mati. Ini Yesus berkata. Mari didiklah anak-anak kita. Kita akan berhadapan dengan satu era di mana era generasi muda itu banyak yang berontak. Tapi itu bukanlah suatu alasan bagi kita. Oh, sudah biasa. Anak-anak zaman sekarang begitu. Tidak, saudara. Tuhan bilang, jauhilah mereka. Didiklah anakmu. Berulang-ulang. Beritahukanlah mereka tentang jalan-jalan kebenaran. Berulang-ulang, kata Tuhan. Karakteristik yang berikutnya, yang ketujuh, mereka tidak tahu berterima kasih. Saudara, orang akhir zaman, orang tidak gampang bersyukur. Bersyukur, saudara. Saya kalau bertemu dengan para orang tua yang senior-senior, saudara,
Saya kagum dan begitu kagum kepada orang tua, saudara. Kadang kita berpikir itu hal sepele. Tapi bagaimana respon mereka kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih. Hari ini saya bisa jalan. Hari ini saya gak sakit. Tuhan, terima kasih. Saya tadi naik bus, tunggu angkutan. Tuhan kirim angkutan kepada saya. Hari ini saya bisa pergi dengan angkutan. Angkutan itu susah loh, padahal banyak yang ngantri. Tuhan sediakan angkutan bagi saya. Bagi kita tuh hal-hal yang sepele, saudara. Hal-hal yang kecil. Tetapi ada orang-orang yang selalu bersyukur dalam perkara-perkara yang kecil. Tuhan ingin kita bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Tuhan mengajarkan kita, jika engkau bersyukur di dalam hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar akan dipercayakan Tuhan kepadamu. Saudara, orang yang tidak tahu bersyukur akan banyak menutup hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam hidupnya. Orang yang tidak suka bersyukur, orang yang tidak tahu bersyukur, dia menutup berkat yang baik yang akan datang dalam hidupnya. Dirinya sendiri yang menutup, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagimu. Di dalam segala hal, saudara. Hal kecil, hal besar yang engkau hadapi, bersyukurlah. Hal yang menurut engkau enak dan tidak enak, bersyukurlah. Hal yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, bersyukurlah. Saudara, berterima kasihlah. Bukan hanya untuk segala sesuatu yang sudah terjadi. Gak perlu nunggu engkau merasa enak baru engkau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dengan imanmu engkau bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih. Aku terlalu percaya engkau menyediakan lapangan pekerjaan bagi anakku. Terima kasih Tuhan. Aku terlalu percaya bahwa masa depan anak-anakku akan yang baik. Tuhan akan memberi jalan-jalan yang terbuka bagi anak-anakku. Aku bersyukur Tuhan bahwa engkau memberkati suamiku. Karirnya akan baik. Aku bersyukur Tuhan bahwa engkau akan memberkati istriku. Engkau menyembuhkan kami. Engkau menyembuhkan saudaraku. Engkau menyembuhkan istriku. Aku bersyukur untuk segala perkara yang akan engkau kerjakan. Karena aku tahu bahwa semua yang baik datang dari engkau. Saudara, engkau bersyukur tanda bahwa engkau memiliki iman. Dan Tuhan berkata, apa yang kau imani, iman itu menyelamatkanmu. Iman itu menggerakkan hati Tuhan. Diperhitungkan Tuhan sebagai suatu kebenaran. Dari ucapan syukur, maka hal-hal yang besar akan datang kepadamu. Yang kedelapan, yang terakhir, saudara. Orang-orang di zaman akhir ini adalah orang-orang yang tidak mempedulikan agama. Saudara, lebih jelasnya lagi saya lihat di dalam terjemahan bahasa Yunani dikatakan menggunakan arti anonios. Anonios, ya. Diterjemahkan di dalam Alkitab kita, tidak mempedulikan agama, memakai kata anonios. Anonios itu adalah unholy. Karena itu di dalam ayat 6 dijelaskan lebih detail. Ya, 2 Timotius 3 ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan yang lemah dengan syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai-bagai hawa nafsu. Saudara, ini potret akhir zaman. Mereka tidak mempedulikan agama atau hidup tidak kudus. Mereka tidak lagi mempedulikan jalan-jalan kebenaran. Mereka hidup di dalam kenajisan. Ini hidup
manusia-manusia di zaman akhir, salah satu karakteristik adalah mereka hidup di dalam kecabulan dan hawa nafsu. Unholy, anonios, di mana hidup tercemar. Mereka hidup di dalam kecemaran itu terlihat normal. Saudara lihat potret hari ini. Orang yang sudah punya istri masih bergaul dengan istri orang. Dikatakan Anda apa-apa, itu teman tapi mesra. Orang yang sudah punya suami masih keluar dengan suami orang dengan alasan, saudara, karena pekerjaan itu mengharuskan begitu. Kenajisan, kecemaran itu dianggap normal, saudara. Orang sudah meninggalkan norma-norma kebenaran yang diajarkan Tuhan. Saudara, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Orang Kristen atau tidak orang Kristen, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa mempersembahkan hidup yang kudus, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara, janganlah menganggap kenajisan itu adalah hal yang normal. Biasa. Zaman sekarang itu biasa, saudara. Makan sepiring berdua dengan pasangan orang lain. Itu biasa di kantor itu seperti itu, saudara. Suap-suapan, saudara. Dengan bukan pasangannya. Itu biasa. Ya, kecemaran dianggap normal. Karena itu, mari kita lihat firman Tuhan yang terakhir ya saudara. Kita lihat dalam firman Tuhan, Mazmur 24, apa kata Tuhan? Ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ialah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, hanya dengan kekudusan kita bisa naik ke gunung Tuhan. Hanya dengan kekudusan kita bisa bertemu Tuhan. 8 hal ini, saudara, inilah yang terjadi di hari-hari di zaman akhir. Ini begitu dekat di mata kita, di depan mata kita, begitu dekat dengan pendengaran kita. Kita bisa melihat, mendengar mereka. Kita bisa ada di sekeliling mereka. Tapi firman Tuhan berkata, jauhilah mereka. Jauhilah semua itu. Kita tidak perlu menghakimi. Tapi kita mau menjaga diri kita. Menjaga keluarga kita. Menjaga anak-anak kita. Menjaga generasi kita. Supaya kita tidak hidup di dalam kecemaran. Jadilah mempelai yang dewasa kekasih Tuhan. Karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
menjawab doaku. Mari kita akhiri ibadah kita malam ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kalau malam ini kami boleh beribadah kepadamu. Di dalam pujian dan penyembahan pengagungan kami kepada Engkau. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh mengenal firman-Mu. Bagaimana Tuhan mempersiapkan dan memperingati kami. Supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Hidup di zaman akhir ini Bapa. Biarlah firman itu dimateraikan penuh di dalam hidup kita semua. Kami semua Tuhan boleh mengalami kemenangan karena kami boleh mau menjaga diri kami terhadap hari-hari yang jahat. Terima kasih, kami akan selesai ibadah kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang datang memberkati kami. Engkau memberkati kami dan keluarga kami. Semua kekasih-kekasih-Mu yang beribadah malam ini, beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami dan keluarga besar kami. Tangan-Mu menyertai kami, meluputkan kami daripada malapetaka dan kesakitan tidak menimpa kami. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia yang dari Yesus Kristus itu akan tinggal bersama-sama, terus bersama-sama dengan kami. Penghiburan pertolongan dari Roh Kudus itu menyertai kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Bapa, berkat yang besar dari Engkau kami terima malam ini. Semua kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi kekasih Tuhan di worship night kita minggu depan.